Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Seminar Nasional Pendidikan Dasar PGSD tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Dwi Ayuningrum. Saya di sini sebagai pemakalah dan penulis satu. Judul dari artikel yang saya buat adalah kaitan antara metode ilmiah dengan keterampilan komunikasi sains. Jurnal saya terdiri dari 3 penulis, di mana penulis pertama adalah saya sendiri, penulis kedua adalah Nur Ngazizah SSI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah saya, dan penulis 3 Rizky Fajar Hoyrul Linda. Untuk yang pertama, pendidikan memiliki arti sebagai sistem yang teratur dan mengemban misi yang cukup luas, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada masalah kepercayaan atau keimanan. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan perlu adanya penyesuaian pembelajaran yang dapat membekali peserta didik melalui keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depannya, di mana keterampilan komunikasi menjadi salah satu keterampilan yang dituntut pada pembelajaran abad 21. Dengan keterampilan komunikasi, siswa akan mudah mengkomunikasikan berbagai hal yang menyangkut materi pembelajaran, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berbicara tentang keterampilan komunikasi, tentunya keterampilan komunikasi sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Namun, permasalahan yang sering terjadi antara lain siswa berkomunikasi kurang interaktif, kurang asertif, dan kurang efektif dalam penyampaian pesan atau informasi pada saat pembelajaran. Tentunya, siswa yang tidak terampil berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran dapat menyebabkan hasil belajar yang diperolehnya kurang maksimal. Dengan pernyataan sebelumnya, di sini saya akan mencari kaitan metode ilmiah dengan keterampilan komunikasi yang saya tinjau melalui kegiatan pembelajaran berbasis praktikum maupun eksperimen. Tentunya metode pembelajaran praktikum maupun eksperimen melibatkan keaktifan anak secara langsung dalam proses belajar, yang di dalamnya memerlukan keterampilan komunikasi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran secara praktikum. Menurut Wahyu Ningsih dan kawan-kawan pada tahun 2019, menyatakan bahwa metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perencanaan eksperimen, percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimen, evaluasi, serta pengukuran dan penarikan kesimpulan. Di sisi lain, karakteristik metode ilmiah adalah kritis, analitis, logis, objektif, konseptual, dan teoritis, empiris, serta sistematis. Bukan hanya keterampilan komunikasi yang hanya kita bahas, tetapi keterampilan mengkomunikasikan sudah menjadi salah satu tuntutan keterampilan pada proses pendekatan saintifik dalam penerapan metode ilmiah pembelajaran IPA. Salah satu alternatif yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan hasil belajar siswa adalah pembelajaran yang menekankan pada siswanya aktif dan menemukan konsep sendiri. Menurut Nurmala pada tahun 2013, salah satunya yaitu melalui pembelajaran berbasis praktikum maupun eksperimen. Selanjutnya, komunikasi sains terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah memperoleh kembali informasi, yang kedua adalah membaca saintifik, yang ketiga adalah menyimak dan mengobservasi, yang keempat adalah menulis saintifik, yang kelima adalah merepresentasi informasi, dan yang terakhir adalah menyajikan pengetahuan. Kemudian, implementasi metode ilmiah dalam pembelajaran praktikum ataupun eksperimen lebih sering dilakukan dalam bentuk kelompok, baik termasuk kelompok besar maupun kelompok kecil, sehingga diperlukanlah keterampilan komunikasi yang baik dalam pelaksanaannya untuk saling kerjasama agar praktik atau penelitian mencapai tujuan yang sebenar-benarnya.
Yang selanjutnya, metode ilmiah secara umum memiliki 7 langkah dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua adalah menentukan hipotesis, yang ketiga adalah melakukan percobaan, yang keempat menganalisis data, yang kelima membuat kesimpulan, kemudian mengkomunikasikan hasil penelitian, mengumpulkan informasi, dan menyusun hasil. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, saya tinjau melalui sebuah bagan yang sudah saya buat melalui analisis dari studi literatur dari berbagai jurnal-jurnal internasional maupun nasional. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Dari bagan yang sudah saya buat, yang pertama adalah menyampaikan fakta yang ada, yaitu pembelajaran IPA masih berpusat pada guru. Siswa hanya duduk, hanya menyimak informasi guru, mencatat, dan mengerjakan soal sesuai contoh soal, serta kurangnya komunikasi siswa dengan antar siswa maupun siswa dengan gurunya. Yang kedua adalah faktanya kurikulum 13 telah menggunakan pembelajaran pendekatan saintifik. Namun hal tersebut masih belum bisa dimaksimalkan implementasi dalam pendidikan. Yang bagian di bawahnya adalah pembelajaran metode ilmiah atau praktikum. Sudah dijelaskan tadi di awal bahwa langkah-langkah metode ilmiah secara umum ada 7. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Pada tahap merumuskan masalah sangatlah perlu adanya komunikasi antar siswa maupun antar guru untuk mendapatkan rumusan masalah secara kelompok dari pemikiran bersama-sama. Karena pada kegiatan pembelajaran praktikum tentunya sudah dibuat kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Langkah yang kedua adalah pengumpulan data. Peran komunikasi pada tahap ini tidak begitu menonjol, karena pengumpulan data dapat dilakukan siswa secara mandiri. Yang ketiga adalah penyusunan hipotesis. Pada penyusunan hipotesis, komunikasi sains selalu ada untuk mengemukakan pemikiran yang disatukan menjadi logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah melakukan percobaan. Peran komunikasi pada tahap ini tentunya sangatlah besar, karena pada saat melakukan percobaan mereka harus mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, apa saja yang akan mereka teliti, kemudian bagaimana sistemnya ketika mereka melakukan suatu percobaan. Peran komunikasi sangat besar saat melakukan percobaan, tentunya untuk adanya kerja sama dalam kelompok. Yang kelima adalah analisis data. Keterampilan komunikasi pada tahap ini yang muncul adalah secara tertulis, yaitu digambarkan melalui pengolahan data menjadi grafik, bagan, atau laporan praktikum. Langkah yang keenam adalah membuat kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, tentunya kelompok membutuhkan hasil secara logis dari pemikiran bersama dalam sebuah laporan praktikum. Tahap yang paling terakhir atau tahap yang ketujuh adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Pada tahap mengkomunikasikan hasil penelitian, keterampilan komunikasi memiliki peran paling besar karena memerlukan keberanian serta kemampuan untuk menyampaikan sebuah informasi yang telah mereka peroleh, baik mereka mengkomunikasikannya secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga kesimpulan yang dapat saya tarik dari penulisan ini adalah keterampilan komunikasi sains sangat berkontribusi pada pelaksanaan metode ilmiah menggunakan pembelajaran berbasis praktikum maupun eksperimen. Sehingga terdapat kaitan antara metode ilmiah dengan keterampilan komunikasi sains. Pada tahap-tahap metode ilmiah, sebagian besar dan hampir semuanya pasti memerlukan keterampilan komunikasi sains. Karena apa? Karena dalam penerapan metode ilmiah melalui pembelajaran berbasis praktikum, lebih sering
membentuk atau dibentuklah suatu kelompok oleh guru, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar, sehingga dalam penyelesaiannya dan dalam pelaksanaannya siswa dalam kelompok membutuhkan kerjasama, dan kerjasama itu dapat mereka peroleh melalui penyampaian keterampilan komunikasi dari tiap-tiap siswanya. Dan setiap langkah metode ilmiah memerlukan peran keterampilan komunikasi sains. Dan peran keterampilan komunikasi sains pada pembelajaran berbasis praktikum melalui metode ilmiah paling besar kontribusinya pada tahap merumuskan masalah, penyusunan hipotesis, melakukan percobaan, analisis data, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Sehingga hanya satu langkah yang tidak begitu memerlukan peran komunikasi, yaitu pada tahap pengumpulan data. Karena apa? Karena pada tahap pengumpulan data, siswa dalam kelompok dapat melakukannya secara individu. Sekian presentasi mengenai Seminar Nasional PGSD 2021 dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.